Yusha bin Nun alaihi salam adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala kepada Bani Israel setelah wafatnya Nabi Musa alaihi salam. Dalam literatur Islam, beliau dikenal sebagai penerus kepemimpinan yang memimpin Bani Israel menaklukkan tanah suci yang telah dijanjikan, Baitul Maqdis, Yerusalem, setelah generasi sebelumnya gagal memasukinya karena pembangkangan. Nama beliau disebutkan secara implisit dalam Al-Quran dan secara tegas dalam hadits-hadits Nabi Muhammad SAW. Dalam tradisi Yahudi dan Nasrani, beliau dikenal dengan nama Joshua anak Nun. Para ahli sejarah Islam menyebutkan bahwa nasab beliau adalah Yusha bin Nun bin Efraim bin Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihimussalam. Dengan demikian, beliau adalah keturunan langsung Nabi Yusuf alaihissalam melalui jalur anaknya Efraim. Ayahnya, Nun, bukan seorang nabi, tetapi dikenal sebagai lelaki saleh di kalangan Bani Israel. Yusha tumbuh di tengah bangsa Bani Israel yang saat itu berada di bawah bimbingan Nabi Musa alaihissalam pasca pembebasan dari perbudakan Mesir oleh Fir'aun. Dari usia muda, Yusha sudah menonjol sebagai pemuda yang beriman kuat, setia, pemberani, dan sangat menghormati gurunya, Nabi Musa. Dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 60-65 disebutkan kisah Nabi Musa ketika pergi mencari seorang hamba saleh bernama Khidr. Musa ditemani oleh seorang pemuda yang membawa bekal perjalanan. Pemuda inilah yang dimaksud oleh para mufasir sebagai Yusha bin Nun. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Yusha saat itu adalah murid sekaligus pembawa barang Musa dalam perjalanan panjang itu. Ketika Nabi Musa memerintahkan Bani Israel memasuki tanah suci, mayoritas mereka menolak dengan alasan takut pada penduduknya yang gagah dan kuat, disebut Amalikah. Hanya 2 orang dari mereka yang tetap menyeru untuk taat kepada perintah Allah. Allah berfirman, para ahli tafsir seperti Mujahid dan Ibnu Abbas menegaskan bahwa 2 orang tersebut adalah Yusha bin Nun dan Kaleb bin Yufanna. Keduanya tetap setia kepada Musa, berbeda dengan mayoritas Bani Israel yang akhirnya dihukum berkelana 40 tahun di Padang Tih. Padang Tih adalah wilayah gurun antara Mesir dan Palestina. Karena pembangkangan mereka, Bani Israel dihukum oleh Allah berputar-putar di gurun selama 40 tahun tanpa bisa keluar menuju tanah suci. Dalam masa pengembaraan inilah Yusha menunjukkan dedikasi dan kesetiaannya. Ia menjadi salah satu pemuda yang tumbuh tanpa terpengaruh sifat keras kepala kaumnya. Yusha juga dipercaya Musa untuk membantu mengatur urusan umat, sekaligus mempersiapkan generasi baru Bani Israel yang lebih berani. Setelah Nabi Musa dan Nabi Harun wafat di Padang Tih, Allah mengangkat Yusha bin Nun sebagai nabi sekaligus pemimpin Bani Israel. Riwayat menyebutkan, sebelum wafat, Nabi Musa memberi wasiat kepadanya untuk melanjutkan perjuangan memasuki tanah suci. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah menjelaskan bahwa Yusha adalah nabi pertama setelah Musa yang memimpin Bani Israel secara penuh. Generasi baru Bani Israel yang dipimpin Yusha tidak lagi pengecut seperti generasi sebelumnya. Mereka mempersiapkan diri menghadapi bangsa Amalikah dan penduduk Kanaan yang kuat. Salah satu mukjizat besar Yusha adalah peristiwa terhentinya matahari. Dalam hadits sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya matahari tidak pernah ditahan untuk seorang manusia kecuali untuk Yusha pada malam ia berjalan menuju Baitul Maqdis. Mukjizat ini terjadi agar Yusha dan pasukannya sempat menaklukkan kota sebelum masuk malam Sabat, hari di mana Bani Israel dilarang berperang. Setelah kemenangan, Yusha memimpin penegakan hukum Taurat dan memerintahkan Bani Israel untuk tetap bertauhid.
ia menolak semua bentuk penyembahan berhala yang marak di wilayah itu. Yusya memimpin Bani Israel selama puluhan tahun. Menjelang wafatnya, ia mewasiatkan agar mereka tetap taat kepada Allah dan tidak mengikuti jejak nenek moyang mereka yang membangkang. Riwayat menyebutkan bahwa beliau wafat di usia sekitar 110 tahun dan dimakamkan di suatu tempat di dekat Baitul Maqdis. Dalam tradisi Palestina, terdapat lokasi yang dipercaya sebagai makamnya di daerah Kifl Haris dekat kota Salfit. Ibnu Katsir menyebut Yusya sebagai nabi dan panglima yang Allah muliakan dengan mukjizat menahan matahari. Al-Tabari menyebut beliau sebagai murid Musa yang paling setia bersama Kaleb. Ibnu Hajar Al-Asqalani menegaskan bahwa beliau bukan sekadar panglima, tapi juga nabi yang menerima wahyu. Imam Nawawi menjelaskan bahwa peristiwa matahari terhenti adalah kejadian hakiki, bukan kiasan. Pelajaran penting dari kisah Yusya bin Nun 1. Ketaatan total kepada Allah adalah kunci keberhasilan. Generasi baru yang bersih dari sifat pengecut akan mampu memikul amanah besar. Ketiga, kesetiaan kepada pemimpin yang benar membawa keberkahan. 4. Mukjizat adalah tanda kebenaran Nabi, tetapi kemenangan tetap memerlukan usaha maksimal. 5. Jangan menunda amal saleh, karena waktu adalah amanah yang harus dimanfaatkan sebaiknya. Yusya bin Nun alaihissalam adalah nabi yang memegang peranan penting dalam sejarah Bani Israel. Beliau dikenal sebagai penerus Nabi Musa alaihissalam, memimpin generasi baru. Bani Israel memasuki tanah suci yang sebelumnya dijanjikan oleh Allah, namun tertunda selama 40 tahun akibat pembangkangan. Dalam riwayat Islam, beliau mendapat mukjizat besar, terhentinya matahari, yang menjadi simbol keberhasilan perjuangannya. Nama Yusya berasal dari bahasa Ibrani Yehoshua yang berarti Allah adalah keselamatan. Dalam literatur Yahudi dan Nasrani, beliau dikenal sebagai Joshua bin Nun, tokoh yang menggantikan Musa memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Namun, versi Islam memberikan gambaran lebih murni dan terjaga dari distorsi, karena kisahnya dijelaskan melalui Al-Quran, Sunnah, dan penjelasan para ulama. Untuk memahami peran Yusya, kita perlu melihat konteks sejarah sebelum beliau menjadi pemimpin. Bani Israel adalah keturunan Nabi Yakub alaihissalam yang awalnya tinggal di Palestina, lalu pindah ke Mesir pada masa Nabi Yusuf. Setelah Yusuf wafat, generasi Bani Israel mengalami penindasan di bawah kekuasaan Fir'aun. Mereka dijadikan budak, dipaksa bekerja keras, dan anak laki-laki mereka dibunuh. Allah mengutus Nabi Musa untuk membebaskan mereka dari perbudakan. Setelah serangkaian mukjizat dan bencana yang menimpa Mesir, Bani Israel dibawa keluar melalui peristiwa menyeberangi Laut Merah. Fir'aun dan tentaranya tenggelam. Setelah bebas, Allah memerintahkan mereka memasuki tanah suci. Namun, mayoritas menolak karena takut menghadapi penduduknya yang kuat. Akibatnya, Allah menghukum mereka berkelana di padang Tih selama 40 tahun. Selama masa ini, generasi lama yang pengecut wafat digantikan generasi baru yang lebih berani. Yusya bin Nun termasuk generasi yang selamat dari sifat pengecut tersebut. Quran Surah Al-Kahfi ayat 60-65 mengisahkan Musa bepergian mencari hamba saleh, Khidir, bersama seorang pemuda yang membawa bekal. Pemuda ini adalah Yusya bin Nun yang menjadi pelayan setia Musa, mempelajari ilmu dan menjaga beliau selama perjalanan. Ketika Musa memerintahkan memasuki tanah suci, hanya 2 orang yang berani, Yusya dan Kaleb bin Yufanna. Allah abadikan sikap mereka dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 23. Ibnu Katsir menjelaskan, keduanya adalah tokoh yang diberi nikmat iman dan keberanian, sehingga tidak takut
kepada kaum Amalikah. Walaupun nama Yusya tidak disebut langsung, beberapa ayat merujuk padanya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 60 sampai 65 tentang Musa dan Fatahu, pemuda yang bersamanya saat mencari Khidr. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 20 sampai 26 tentang Bani Israel yang menolak memasuki Tanah Suci dan 2 orang yang mengajak untuk taat. Hadits-hadits sahih tentang Yusya. Salah satu hadits utama, sesungguhnya matahari tidak pernah ditahan untuk seorang manusia kecuali untuk Yusya pada malam ia berjalan menuju Baitul Maqdis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadits ini menunjukkan kemuliaan beliau sebagai nabi yang diberi pertolongan luar biasa dalam peperangan. Setelah Musa wafat, Yusya memimpin pasukan generasi baru Bani Israel. Mereka telah ditempa 40 tahun di gurun, lebih kuat fisik dan mental. Yusya membagi pasukan dalam beberapa kelompok, mengepung kota dari berbagai arah. Ia menerapkan disiplin tinggi dan melarang pelanggaran hukum perang, termasuk menjarah harta rampasan sebelum dibagi adil. Perang berlangsung hingga menjelang malam Sabat. Allah menahan matahari sehingga waktu siang diperpanjang, memungkinkan kemenangan diraih sebelum larangan perang di hari Sabat berlaku. Kota berhasil direbut. Baitul Maqdis menjadi pusat peribadatan tauhid, dan hukum Taurat kembali ditegakkan. Yusya menegakkan hukum Taurat secara murni, menghapus semua bentuk penyembahan berhala, dan mengatur pembagian tanah untuk 12 suku Bani Israel. Beliau wafat pada usia sekitar 110 tahun. Tradisi Palestina menyebut makamnya di Kifl Haris, dekat Salfit, yang hingga kini menjadi situs ziarah. Perbandingan dengan versi Yahudi Nasrani, Islam. Yusya adalah nabi dan panglima perang yang menegakkan tauhid tanpa noda moral. Yahudi. Yosua adalah pengganti Musa, tetapi kisahnya bercampur dengan narasi peperangan berdarah. Nasrani. Fokus pada simbol keselamatan, namun banyak kisah diambil dari versi Yahudi. Pelajaran penting 1. Kesetiaan kepada pemimpin yang benar adalah jalan keselamatan. 2. Keberanian dalam ketaatan membawa kemenangan. Generasi baru yang bersih dari dosa lama lebih siap menerima amanah besar. Keempat, mukjizat datang bersama usaha maksimal. Kelima, tauhid sebagai fondasi kekuatan umat. Untuk memudahkan, saya buat kronologi dari zaman Musa hingga wafatnya Yusya berdasarkan tafsir, sejarah Islam, dan riwayat ahli hadis. Tahun 0 sampai pembebasan dari Mesir. Nabi Musa memimpin Bani Israel keluar dari Mesir setelah Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di Laut Merah. Mereka menuju arah timur laut melewati padang pasir Sinai menuju Tanah Suci, Palestina. Tahun 1 sampai perintah memasuki Tanah Suci. Musa memerintahkan Bani Israel masuk Tanah Suci yang dijanjikan Allah. Musa mengutus 12 mata-mata untuk melihat keadaan negeri, termasuk Yusya bin Nun dari suku Efraim dan Kaleb bin Yufana dari suku Yahuda. Mayoritas mata-mata melaporkan penduduknya kuat dan tinggi besar, membuat kaum menjadi takut. Hanya Yusya dan Kaleb yang mengajak masuk, namun suara mereka kalah. Quran Surah Al-Ma'idah 23 menegaskan keberanian mereka. Tahun 2 sampai 40, hukuman Padang Tih. Karena pembangkangan, Allah menghukum mereka berkelana di Padang Tih selama 40 tahun. Generasi yang membangkang pun wafat satu persatu, termasuk Musa dan Harun. Yusya selama ini menjadi murid, asisten, dan panglima muda Musa. Sekitar tahun 40 sampai wafat Musa. Menurut riwayat sahih, Musa wafat di wilayah dekat Baitul Maqdis, namun tidak memasukinya. Sebelum wafat, Musa menunjuk Yusya sebagai penerus. Tahun 40 sampai 50 sampai persiapan penaklukan. Yusya membangun kekuatan generasi baru
melatih mereka dalam perang dan ketaatan agama. Ia mempersiapkan rencana penyerbuan Kanaan, Palestina, dari arah timur melalui sungai Yordan, tahun 50, sampai penaklukan Baitul Maqdis. Terjadi peperangan sengit melawan kaum Amalekah dan bangsa Kanaan. Allah menahan matahari hingga pasukan Yusya meraih kemenangan sebelum masuk malam Sabat. Baitul Maqdis dibersihkan dari berhala dan kembali menjadi pusat tauhid. Dalam Quran Surah Al-Ma'idah, ayat 20 hingga 26. Ayat ini adalah dasar penting memahami peran Yusya. Ayat 23. Qala rajulani minal ladhana yakhafuna an'amallahu alaihima. Tafsir Ibnu Katsir. Dua orang ini adalah Yusya bin Nun dan Kaleb bin Yufanna, yang diberi nikmat iman dan keberanian, sehingga tidak gentar kepada bangsa kuat di Palestina. Ayat 26. Hukuman pengembaraan 40 tahun adalah bentuk pembersihan generasi. Dalam Quran Surah Al-Kahfi 60-65. Kata fatahu, pemuda, di ayat 60, menurut Mujahid, Qatadah, dan Ibnu Abbas adalah Yusya bin Nun. Kisah ini menunjukkan kedekatan beliau dengan Musa, di mana ia menemani Musa mencari Khidr. Hadits matahari dihentikan. Riwayat Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya matahari tidak pernah tertahan bagi manusia, kecuali untuk Yusya. Pada malam ia berjalan menuju Baitul Maqdis. Maknanya, terjadi secara nyata, bukan majazi. Penahanan ini adalah mukjizat untuk menolong hamba Allah dalam ketaatan. Mirip seperti mukjizat Nabi Muhammad SAW yang mendapat pertolongan hujan di Hunain dan badai di Ahzab. Riwayat Muslim. Rasulullah SAW menceritakan bahwa pada zaman sebelum kita, ada nabi yang memerintahkan pasukannya untuk tidak mengambil harta rampasan sebelum dibagi resmi. Siapa yang berkhianat akan dibakar oleh api langit. Nabi itu adalah Yusya. Yusya dikenal sebagai pemimpin perang yang sangat disiplin. 1. Pembagian pasukan, menyerang dari beberapa titik untuk mengepung musuh. 2. Penggunaan waktu, memanfaatkan siang sepenuhnya. Peristiwa matahari berhenti adalah klimaks strategi ini. 3. Hukum perang melarang membunuh perempuan, anak-anak, dan membakar kebun, kecuali untuk kebutuhan perang. 4. Disiplin rampasan. Barang rampasan harus dikumpulkan dan dibagi sesuai syariat. Mukjizat terhentinya matahari. Perang hampir dimenangkan menjelang malam Sabat. Bani Israel dilarang berperang di hari Sabat, sehingga jika malam tiba, kemenangan tertunda. Yusya berdoa memohon agar matahari ditahan. Penjelasan ulama. Ibnu Hajar mengatakan, ini adalah penahanan gerak matahari secara hakiki, di luar hukum alam biasa. Al-Qurtubi mengatakan, menunjukkan bahwa waktu ada di tangan Allah. Dia mampu menghentikan perjalanan siang. Hukum-hukum di masa Yusya 1. Tauhid, menghapus berhala dari Baitul Maqdis. Menegaskan bahwa ibadah hanya kepada Allah, bukan simbol atau patung. 2. Taurat. Yusya memimpin pembacaan ulang Taurat kepada seluruh umat. Menegakkan hukum-hukum Musa tanpa perubahan. Akhir hayat Yusya. Wafat di usia kurang lebih 110 tahun. Dimakamkan di Kefel Haris, Palestina, dekat Salfit. Makamnya masih dikenal dan dijaga, meski tidak semua sejarawan sepakat. Yusya bin Nun adalah teladan pemimpin yang memadukan iman, strategi, dan keberanian. Ia tidak hanya menjadi panglima perang, tetapi juga penjaga kemurnian tauhid. Kisahnya menegaskan bahwa kemenangan hakiki datang dari Allah, namun harus didahului dengan kesabaran, kesetiaan, dan kerja keras.